Emang kakak lihat dari mana itu gitu? Ya kau pergi aja ke room-room itu yang Kristen-Kristen itu yang selalu buka. Coba kau dengarkan di situ. Sekarang gini ya, Christmas. Kamu tahu itu Faulzang kan? Sama yang kena tangkap kemarin itu loh di Medan. Itu dia ngomong apa coba? Apa dia omongin? Allah kalau kalian kukulitin. Pernah kami bicara begitu tentang Tuhan kalian. Perlu kau pahami ya, Dek. Yesus atau Nabi Isa yang kalian sembah itu nabi kami juga. Bunda Maria itu memiliki surat di dalam Al-Quran spesial biar tahu kamu. Tapi di sini kalau kita berdiskusi, kita saling menunjukkan data. Namanya berdiskusi. Bukan mau menghina. Menghina tuh beda. Kalau menghina tuh misalnya bilang, oh apa kayak itu loh. Bagaimana Paul Zhang Kita kan menghina ini itu sesuai, baru menghina. maaf saya potong ya. Kita kan ngomong sesuai fakta dan misalnya kalau bisa kakak tunjukkan omongan kakak benar gitu. Ya kalau memang benar omongan kakak, kiranya ada bukti atau gitu yang kakak bilang Ini bagus, tadi, ini bagus. saya Ini kurang bagus. tahu gitu kan. Ini bagus Ya ini. coba kamu searching aja Christmas. Itu Paul Zhang yang sampai hari ini masih berkoar-koar. Coba yang lain-lain. Atau kamu itu searching aja kalau memang Ini kamu kayak jujur. Kamu ini pergi ke room kayaknya yang lain dulu coba. Dengerin dulu di situ Madam. Ini berapa soalnya jam. Christmas ini mainnya Selama belum jauh, selama jadi saya harus selama kita saya kasih tahu juga. ya selama saya hidup pun kan, selama saya beribadah, selama saya namanya mendengar firman lah di gereja kami gitu, nggak pernah saya dengar kata-kata menjelekkan agama seberang atau agama lain selain kami gitu kan. Jadi Ya, daerah kami pun gini-gini, toleransi semua. ya sama di sini toleransi. Jadi Bang Christmas ini belum pernah nonton videonya anak Batak nih, sister. Oh, sebentar semua. Ini Bang Sinaga kepengen dapat pencerahan tentang Bible. Sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Ada perang naga di surga. Bang Tahu Sinaga nggak? tahu nggak? Ada perang di surga. Kalau menurut aku itu itu apa ya? Apa nih? Ya, kalau mengartikan Alkitab itu Bang, Enggak, bukan pertanyaannya hanya ada dari perang di satu surga. ayat gitu Bang. Ya, di mana lagi nih coba? Kalau berbicara Bukan- perang di surga. Kamu tahu nggak, Christmas? Tunjukkan Kamu ayatnya, Bang tahu nggak, Nandar. Christmas? Kamu tahu nggak? Ini si Nandar ini dia belajar bahasa kitab aslimu, bahasa Ibrani dia paham, ya. Jadi yang dia terangkan adalah sesuatu fakta yang dia temukan di dalam kitab kamu. Kalau kamu nggak terima, kamu cek video dia dan kamu cek ke dalam Bible kamu, bener nggak yang dibilang dia itu? Kalau dia salah, kamu counter. Kamu lawan balik gitu loh dengan data-data kamu. Oh, Nandar kau bohong. Ah, itu balik gitu. Karena orang debat itu biasa, Dek. Ibarat kata kamu mempunyai suatu sesuatu penemuan baru tentang misalnya saya menemukan penemuan baru. Tiba-tiba kau bilang, penemuan kamu nggak benar, penemuanku yang paling benar. Begitu, itu namanya memang lintas agama biasa itu. Berdebat lintas agama sama menghina itu beda. Menghina itu di saat orang bicara seperti Fauzang, anak Batak, itu menghina. Karena nggak ada data, dia monolog bicara macam-macam. Beragama, jangan saling meledek agama. Gitu. Coba Bang Christmas nanti nonton tanpa ragi itu di YouTube gimana tuh coba. Dada ini fokus ke pembahasan aja. Ini Bang Sinaga belum tahu kalau di surganya Kristen itu ada perang naga. Saya juga belum pernah ke surga, saya ingat Bang. Belum lagi itu, Yesus itu bukan Tuhan karena dia nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Di Bible itu ada. Kamu tahu Christmas, kenapa kita harus debat lintas agama? Karena kalau kamu mengerti, saya yakin kamu masih muda ya. Yahudi, Nasrani, Islam itu memiliki cerita persamaan yang banyak bersamaan. Yahudi, Nasrani, Islam itu memiliki persamaan, bahkan nama-nama nabinya sama. Nah, sekarang kalau kita berdebat lintas agama karena kita menunjukkan bukti yang valid. Gitu loh. Karena kami juga ada Yesus, namanya Nabi Isa alaihissalam. Gitu loh. Jadi kita saling memberikan
bukti-bukti yang nyata, kadang-kadang dari Al-Quran, kadang-kadang dari kitab Anda sendiri. Itu biasa lintas agama, bukan menghina. Menghina itu di saat kita mencaci maki Tuhan kamu, mencaci maki Bunda Maria. Kamu lihat ini, kamu bilang, itu kok ada Bunda Maria, di kami namanya Mariam. Gitu loh. Jadi kamu kalau memang kepengen tahu, ini mereka bicara apa ya, dengerin dulu. Gitu loh. Piti-pitinya itu kalau kita ngasih reference, kamu catat, ini bener nggak sih orang ini ngomong, gitu loh. Kalau memang dia salah, kamu counter gitu loh. Ya, kok nggak ada? Ya, turun dia. Kayaknya dia baru lihat videonya, mungkin videonya yang saya itu FYP, jadi dia masuk kayaknya. Iya kali, Bang Krismas. Kita itu tidak akan pernah menjadi seorang Muslim kalau kita menghina Yesus. Gitu, itu yang harus dipahami. Kita nggak bisa menjadi Muslim kalau kita menghina Yesus. Jadi nggak mungkin kita menghina Yesus, nggak mungkin. Kita jadi murtad kalau menghina Yesus. Sebenarnya malah bagus loh ini. Ini mohon maaf. Ini sebenarnya malah bagus loh. Kan banyak orang Kristen-Kristen yang awam naik, artinya kan bisa dikasih pencerahan baik-baik. Iya. Gitu. Ya nggak? Kebetulan ada Alkitab bersalah. Kadang-kadang mereka nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lanjut. Ini banyak yang naik juga teman-teman Kristen yang baru nih. Nah, ini ya. Naik Kristen aja justru bagus malah Bang Nandar. Iya. Kalau Vincent ini siapa? Vincent ini siapa? Vincent sih. Ini Bang Vincent dari Mualaf. Kristen. Apa yang Bukan. Yang beda Bang Vincentius Rendra dengan ini beda. Ini beda. Vincent Katolik. Sorry. Katolik dia. Oke, selamat malam Ibu-ibu, Bapak. Nanti disangka mualaf, nanti marah-marah kayak si Koko tadi. Enggak, kayaknya aku ingat Vincent ini dia Katolik dan dia kalau bicara dia Katolik sopan. Iya, dia Katolik. Terima kasih Ibu-ibu. Jadi tadi itu ada dengan beberapa poin sih. Jadi yang pertama saya bilang begini, tentang room atau komal-komal yang membahas tentang agama, di mana dalam pembahasannya itu ada yang bernada menghujat atau menghina tokoh-tokoh yang ada dalam agama. Kayaknya itu ada di dua pihak deh. Di Kristen harus diakui ada, dan saya akui itu ada, dan juga di Islam juga tuh ada. Itu yang gini. Ya kalau memang itu salah, hendaknya kita tuh jangan mendegradasi pemikiran kita, tingkah laku kita sama seperti mereka, ya kan? Setidaknya tingkatkanlah agar kita jangan seperti mereka. Nah, itu yang pertama, ya kan? Kalau sudah sepakat itu, nanti ke depannya ketika ada diskusi lah pasti kan ada semakin ada peningkatan pastinya kan. Nah itu loh. Nah terus yang kedua, kalau saya pribadi ya, ketika masuk di komal manapun, entah itu di Kristen ataupun di Islam, posisi saya tuh lebih ke diskusi, bukan berdebat. Karena ketika saya mengambil posisi diskusi, itu berarti saya berperan di mana saya ingin memahami iman orang lain, bukan ingin mendebat iman orang lain. Jadi saya tujuannya untuk memahami aja. Jadi tidak ada untuk mendebat. Itu kalau di saya ya. Nah, terus yang ketiga, terkait tokoh-tokoh yang ada di agama masing-masing. Nah, kalau semisal ketika kita sudah tidak menyamakan tokoh baik di dalam Islam maupun dalam Kristen, itu pasti enak loh. Nanti diskusinya itu akan lebih universal. Tidak mempertentangkan suara nih. Maksudnya seperti ini. Universal seperti ini loh. Ketika di Islam sepakat bahwa Isa adalah Isa dan di Kristen Yesus adalah Yesus, itu bukan tokoh yang sama, dan saya pun berpendapat seperti itu. Nggak ada debat kalau gitu Bang. Sabar. Enggak, sekarang Vincent sorry, kalian Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih itu yang ngerayain Muslim atau Kristen deh. Sabar dulu, biar saya selesai dulu kan. Baru Bapak dan Ibu bisa bicara. Tadi kan saya bilang bahwa posisi saya ketika naik di room komal atau apapun itu adalah diskusi dengan tujuan memahami iman orang lain. Itu loh. Sip. Nggak turun.
Masalahnya sorry itu Kepental ya. kepental ya, bukan dikit Kepental ya. kali. Ya, Orang dia santri naik kok. lagi, Pak. Udah naik ini. Kepental ya bang. Naik lagi. Ini Chris Muslim apa Oten? Kristen pasti. Halo. belum tentu. Oh naik Halo. tapi nggak mau. Ya. Bang Chris Muslim apa Kristen? Soalnya kadang nama Chris tapi katanya mualaf ya sih. Ini Muslim ya? Apa Kristen? Oh, suaranya ini. Nggak dengar suaranya. Coba dekatkan lagi suaranya. Ganti Halo aja, Pak Bang. Kris. Ganti aja, Pak Bang. Kris, halo. Nggak ada suara. Bang Kris. Nggak jelas suaranya, Nah, Pak. ini kayaknya bapak-bapak nih. Nggak jelas suaranya. Nggak jelas suaranya, Pak. Udah jelas Pak. Vincent belum selesai tadi tuh. Ya udah yang kita ganti aja nih Bang. Udah, Turunkan dulu yang aja. lain. Nanti, Pak, kalau udah bagus naik lagi. Turunkan dulu, biarkan yang lain. Iya. Ya. Bang Vincent aja dulu deh. Ya. Aku pernah bicara sama Vincent dulu memang. Ini santun Vincent. Bang Vincent, kalau umpamanya ya sekarang kan antara Isa bukan Yesus bukan Isa, Maria bukan Bunda Maryam gitu kan, atau Bunda Maria bukan Maryam. Nah, itu yang bawa-bawa kayak gitu tuh sebetulnya kan LAI pertama kali. Iya. Itu mana ada Islam menyamakan dalam Al-Quran atau dalam tafsir Yesus nggak ada. Justru yang menyamakan itu adalah pihak kekristenan ketika pertama kali datang ke Indonesia menerjemahkan ke dalam Alkitab, ya kan, namanya juga udah Alkitab tuh, udah berbulu domba, ya kan, gitu. Jadi namanya Alkitab. Kenapa namanya enggak Alkitab? Kenapa namanya Alkitab? Itu aja Alkitab aja itu kan nama dari Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Qur'an. Namanya udah pakai Alkitab. Orang Arab aja pakainya Al-Muqaddas namanya, bukan Injil, bukan Bible. Nah, orang Arab sendiri. Nah, datang ke Indonesia pakai Alkitab, pakai Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Sebetulnya yang pertama kali yang menyamakan ya pihak Kristen, itu faktanya gitu loh, Bang. Itu yang harus disadari orang Kristen itu sendiri. Kenapa nyamain? Ketika kita menguasai kitab Bible Anda, ya kan, kita tahu isinya, akhirnya Isa bukan Yesus, Maria bukan Maryam, Abraham bukan Ibrahim. Ya gimana, telat Bang itu Bang. Silakan Bang. Oke, sudah. Oke, terima gaji. Oke, Suaranya begini, Bang. dengung. Kemakan suara. Testing, sekali tes langsung bunting. Ini bagus nih, bagus. Oke, jadi itu tadi argumennya Bang Santri Kota ya. Jadi gini Bang Santri Kota, sebenarnya kalau kayak gitu kan kita main klaim-klaiman ini. Nah, poin saya begini loh. Ketika sebenarnya gini, saya lebih fokus. Kembali lagi poin saya, ketika naik di Rumptomal, gitu kan, maka polisi dia adalah itu dulu yang dipegang, ya kan? Tadi Bang Santri Kota bilang bahwa klaim-klaiman itu atau yang duluan yang menyamakan antara Islam dan Kristen adalah pihak dari Kristen sendiri. Nah, itu kan klaim Abang Santri Kota. Ketika menggunakan kata Alkitab yang katanya dari Suara kamu kadang jelas, kadang kemakan loh. Ini kayaknya sinyalnya dia ini betal mulu. Sinyal, biasanya sinyal Bang. Iya, itu harus naik pohon kelapa dulu kali itu. Ya, ini memang bisa kita buktikan ya. Bahkan awal-awal Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, itu dulu itu nggak ada nama Yesus, Maria, nggak ada. Mereka justru pakai Yahya, Maryam, Isa. Contoh nih, yang versi seleber ya, saya baca di Matius 1. Betul. Iya, betul. Ya, Matius 1 ayat 16. Yakub mempunyai anak Yusuf, yaitu suami Maryam. Dari Maryam itu lahir Isa sang Al-Masih. Nih,
Yang nggak ada Tunjukkan dulu aja. itu. Terjemahan Nama lama begitu. Dulu nggak ada. Maryam. Ya. Ustadz Sugi, kalau ada ininya tuliskan, ditunjukkan di kamera itu. Kalau enggak divideokan di VT aja biar mereka Alkitab paham. terjemahan gitu. lama begitu emang bunyinya. Iya. Nah, ini contoh saya carikan di Ian. Imah. Kata Imah ini kata mesti Maryam apa? aja, kata Maryam atau ada itu kitab terjemahan lama itu. Ya, Mbak Ima, Assalamualaikum. gimana Mbak Ima? Halo Mbak Ima. Ini Ima siapa? Islam, Ya pengen Kristen? naik katanya. Tadi pengen naik katanya. Imah. Suaminya Kak, suaminya. Oh iya. suaminya. Nah, ini ya. Di Kejadian 17 ayat 5. Namamu tidak akan lagi disebut Abram, melainkan Ibrahim. Karena aku telah menjadikan engkau bapak bagi banyak bangsa. Dulu nggak Abraham. Ibrahim. Kalau ada. Biar mereka lihat sendiri gitu. Open cam. Ya. Liatin ke mereka tuh. Iya, biar ini. Biar tahu gitu. Nyangkanya nanti kita ngarang-ngarang lagi. Si Vincent mau naik itu Mbak Ima ini siapa? Tanya dulu. Oh, ini bukan. Nah, tuh. Teman-teman Ustadz Sugi tuh. Mana tadi ayat berapa tadi yang kubaca? Nah, ini ayat 5 ya. Ayat 5 jelas sekali. Namamu tidak lagi disebut Abram, melainkan Ibrahim. Mana coba. Ayat 5 tuh. Oh iya. Abram. Ibrahim. Tunjuk Ustaz. Soalnya blur itu. Tunjuk pakai telunjuk Ustaz. Ini. Nah. Ini. Abram lalu Allah mana? 5. Oh ya Abram ya bukan. Iya, terus jadi Ibrahim dia. Ayat ke 5-nya ini nih, bawah tuh. Iya, ayat ke-5. Ibrahim tuh ya. Itu Alkitab mereka sendiri loh. Itu selebar ya. Nah, di sini tadi saya tunjukkan di dalam Matius ya. Dalam Matius 1 itu ayat berapa tadi, ayat 16 ya kalau nggak salah. Matius 1 ayat 16. Nih, Yakub, nih nampak ya, Yakub memperanakkan Yusuf yaitu suami Maryam. Dari Maryam itulah lahir Isa sang Al-Masih. Nah, di zoom Ustaz, supaya kita disangkanya enggak ngarang-ngarang. Nampak ya? Ya. Itu yang Bible tahun berapa, Tat? Ini versi selebar. Versi selebar. Ya, referensinya aja Ustadz dikasih tahu versi apa, ayat berapa biar mereka SB bisa ngebaca tuh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia itu. Nah, coba cari di Googlein aja apakah benar ini kata kita apa cuma ngomong doang. Ada di aplikasi itu LI kayaknya. Yuku aplikasi Alkitab. Atau yang Alkitab paralel tuh ada juga tuh kalau mau teman-teman pengen seharusnya dengan kerendahan judulnya apa ini? Judulnya Kelahiran Isa Al-Masih. Kelahiran Isa Al-Masih. Iya, aku Isa Al-Masih. Nggak ada tuh kalau tafsir Quran jadi Yesus Kristus nggak ada kalau di Islam. Makanya kalau di Al-Quran mana pernah pakai nama-nama Yesus. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih. Coba Pak Vincent, coba diterangkan itu kenapa bisa begitu. Jadi teman-teman harusnya paham ya, gitu. Wajar kalau Islam itu mau berdiskusi karena kita penasaran ini kok bisa sama tapi ending ceritanya berbeda sih. Seorang Nabi Isa di Islam itu endingnya kenapa harus judul coba dibaca apa ini judul? Yang tebal, hitam tebal. Kesaksian Nabi Yahya tentang dirinya sendiri. Tentang dirinya sendiri. Kesaksian Nabi Yahya tentang dirinya sendiri. Itu Yahya diganti Yohanes yang TB itu. Inilah kesaksian Yahya pada waktu orang-orang Israel dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk bertanya kepadanya, siapakah engkau? Yahya. Jadi dulu itu nggak ada Abraham, Yesus, itu nggak ada dulu itu. Oke, sudah Pak Sugi? Sudah Pak? Gimana? Sudah, sampai sudah. Udah. Oke, terima kasih.
Oke, jadi gini Pak Sugi. Kemungkinan besar pada saat itu kan itu kayaknya kan terjemahan lama itu. Jadi Lai itu jadi kayaknya berusaha membuat agar tokoh Yesus dan Yohanes itu lebih akrab di telinga umat Muslim. Itu ya, itu menurut saya ya. Nah, tapi semakin kesini umat Kristen itu mulai sadar bahwa Isa dan Yesus itu bukanlah tokoh yang sama. Yang pertama, Isa di Al-Quran itu tidak disalibkan. Yang kedua, Isa di Al-Quran dilahirkan di bawah pohon salib. Salah, pohon kurma. Pak Vincent, maaf, ini nanti pasti panjang, Biar saya selesai dulu. Biarin aja, nanti saya tanggapi, tenang aja. Gini ya, semakin Anda ngeles, di kitab Anda pun ada 2 kitab berbeda tempat lahir loh, jadi nggak usah bingung. Gini Pak, semakin Anda tidak menerima kebenaran itu nanti semakin panjang Pak. Terima aja. Biar dulu Bang Agen, nanti biar saya komentari. Biar saya aja. Iya, oke. Iya, jadi ini kan kita diskusi nih. Ingat ya, tujuan saya diskusi ya, bukan debat. Iya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin menyampaikan apa yang ada dalam agama saya. Itu dulu dipahami. Jadi saya tidak memperdebat di sini. Ya. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, berikutnya di Al-Quran sendiri agama yang biasa disebut adalah Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen, Bapak Ibu. Nasrani itu sekte, aliran sesat dalam kekristenan. Jadi ketika Al-Quran menyebut Nasrani dan mengalamatkan ke dalam kekristenan, itu salah sasaran. Itu. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau saya naik itu mau diskusi. Jadi usahakan tema-tema yang dibawa itu adalah tema-tema yang bersifat universal. Bukan membahas tokoh yang berbeda menurut saya. Tokoh di satu sisi Al-Quran membahas Isa, sedangkan Isa dalam kekristenan itu tidak sinkron kalau mau dihubungkan dengan Yesus. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau angkat tema, cari tema yang lebih universal. Contoh keselamatan. Kan itu bagus. Benar Bang. Justru Anda tadi kan yang membawa perbedaan itu antara tokoh-tokoh. Makanya kita mengalir ke situ Bang. Ustaz Sugi. Gitu Bang. Ustaz Sugi, saya mohon bantuannya Ustaz Sugi. Jadi Bang Vincent ini mengatakan kalau Nasrani ini ajaran sesat ya. Beda dengan ajaran Kristen begitu. Ustaz Sugi mohon dibantu Kisah Para Rasul 24 ayat ke sebentar. Ya, saya ingin mengomentari itu mengenai perbedaan Isa dan Yesus itu tadi. Kalau hal-hal semacam itu Anda permasalahkan sehingga antara Bible dan Quran itu beda, maka Anda harus fair. Ternyata kalau kita mempermasalahkan tentang Yesus di dalam Alkitab, juga seolah-olah Yesus ini ada 2 Yesus di situ. Pertama, kenapa saya katakan ada 2 Yesus? Karena kalau menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Ya. Sementara kalau kita lihat Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Jadi mana yang benar ini? Apa mungkin Yusuf ini mempunyai 2 bapak kandung, Eli dan Yakub? Coba. Nih ya, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius 1 ayat 16. Di Lukas, di dalam Lukas 3 ayat 23 bentar. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia anak Yusuf, anak Eli. Jadi bapaknya Yusuf ini siapa? Eli atau Yakub? Yesus ini cucunya Eli atau cucunya Yakub? Silakan.
Oke, Saya pendapat nyambung kedua. dikit ya, Bang Vincent sebentar. Saya sedikit sambil tadi Kang Nandar itu kisah para Santri, Rasul. kisah Jadi para rasul. jangankan membandingkan Bible dengan Al-Qur'an, Bang Vincent. Bible dengan Bible sendiri itu jelas beda sejarahnya. Satu katanya yang menurut Injil Matius Lukas itu bahwa Yesus itu mati di salib. Tetapi yang kalau umpamanya menurut Injil Filipus, Yesus tidak mati di salib. Yang mati di salib adalah Simon dari Kirene. Kalau umpamanya apalagi yang Bang Vincent menolak Injil Barnabas, yang disalib di situ siapa? Yang di situ disalib adalah Yudas Iskariot di pasal 220-an. Di antara Bible sendiri itu udah beda. Jangankan nggak usah ngelihat Quran dulu Bang Vincent ya. Di dalam Bible sendiri abang sendiri itu jelas berbeda-beda. Masalahnya Bang Vincent kekristenan menolak Injil-Injil yang lain. Kan itu Injil-Injil bukan orang Islam yang bikin, Bang Vincent. Itu yang Bang Vincent sadari. Gitu. Apalagi kalau membandingkan dengan Quran ya jelas Quran adalah justru kitab pewahyuan mengoreksi cerita yang sebenarnya, bukan katanya-katanya penulis wartawan, Bang Vincent. Kalau Bible kan Iya. penulis wartawan. Silakan Bang Kang Nanda. Bang Santri Kota, aku ada menarik dari Bang Vincent ini. Bang Vincent ini ingin mengatakan bahwa di dalam agamanya nggak ada Nasrani, tetapi Kristen. Padahal kita lihat nih Bang, Kisah Para Rasul 24 ayat ke-5, coba buka. Siapa yang dikatakan sesat oleh Bang Vincent itu? Katanya Nasrani ini adalah Nasrani ini adalah sekte sesat dalam Kristen. Ternyata Paulus dibaca di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat ke-5 dia sekte apa? Sebab kami telah menemukan bahwa orang ini adalah seorang pengacau yang menimbulkan kekacauan di antara orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dan ia adalah pemimpin sekte Nasrani. Tuh, ternyata Paulus pemimpin sekte Nasrani. Kalau Anda mengatakan Nasrani ini sesat, ternyata pemimpin Nasrani si Paulus loh Bang. Lalu Anda kok masih percaya kitab Anda yang ditulis oleh Paulus? Kena kan? Di situ kan? Coba aja Anda lihat tuh perikopnya tentang Ini Paulus sudah? loh. Sudah, Ayo. Bang? Sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Pelan-pelan ya. Ini sudah mulai berkesana kemarin. Oke, yang pertama, Ustadz Sugi. Nah, Ustadz Sugi itu belum clear deh. Kita klikkan dulu poin Pak Ustadz Sugi. Apakah Anda setuju bahwa Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus dalam Alkitab? Itu dulu deh. Kalau misalkan kita Setuju. sudah Oke, Setuju, kalau saya Bang. sudah sepakat, Setuju. sabar. Kalau saya tidak setuju, alasan Ya, alasan yang terserah sudah saya Anda. katakan tadi. Ya, makanya Ya. sudah saya sampaikan. Yang kedua, santri kota. Santri kota ini kayaknya harus banyak belajar sejarah di dalam kekristenan. Di gereja itu, di dalam sejarah gereja, ketika kitab sudah digolongkan ke dalam kitab apokrif, itu berarti tidak lagi menjadi sumber ajaran untuk gereja, itu loh. Nah, yang Anda pakai itu adalah kitab apokrif yang tidak dipakai sebagai sumber ajaran. Itu sama halnya ketika saya mengambil sumber ajaran yang bertentangan dengan Islam untuk saya jadikan sebagai argumen ketika berdiskusi dengan Anda. Begitu, logikanya begitu cara berpikirnya. Menjadi begitu, valid, sabar dulu, pelan-pelan Bang Nanda. Saya tanya satu dulu ya. Menjadi valid ketika Anda mengambil ayat-ayat dalam Alkitab untuk dijadikan sebagai sumber dalam berdiskusi, dalam argumen terhadap saya. Gitu Bang Santri Kota. Oke, begitu ya. Terus Bang Yonatan Nandar. Nah, Bang Yonatan Nandar coba saya mau lihat itu. Itu terjemahan tahun berapa yang Anda pakai? Loh, saya sudah baca di dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu Nasrani. Tadi Anda mengatakan bahwa sebentar, saya jawab ya. Saya sudah cek Kisah Para Rasul 24 ayat ke-5 baik dalam bahasa Yunani, Ibrani, Aramaik itu Nasrani. Ternyata Anda mengatakan sekte Nasrani ini adalah sekte sesat. Karena di dalam sebentar saya tadi yang saya dengar ya. Sebentar. Karena Versi TB pun begitu Bang Vincent. TB pun begitu. Loh, Nih,
TB ini di aplikasi saya ada nih. Coba lihat. Coba disampaikan Bang. Anda makanya Anda termakan dengan ucapan Anda sendiri, hanya ingin membedakan Kristen dan Nasrani. Open cam Ustaz. Ya, ambilkan dulu. Ambilkan. Iya, silakan Ustaz, baca. Tuh ya. Nih. Ayat 5. Baca ayat 5. Kalau enggak saya gini kan deh, biar gimana ya? Inilah repotnya di TikTok nih. Telah itu sangat jelas tuh, telah nyata kepada kami bahwa ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani itu. Ternyata Paulus ini sekte orang Nasrani. Jadi kalau Anda mengatakan sekte orang Nasrani adalah sesat, pantesan Bang. Anda tersesat. Orang sebagian besar kitab Perjanjian Baru itu karangan Paulus. Berarti Anda ingin mengatakan kitab Anda hasil orang sesat. Sabar dulu. Pertama gini, saya belum baca dia, belum baca dari awal. Coba kembalikan lagi Mas Sugi dari awal. Bentar, ini saya buka kitabnya langsung deh, buka kitabnya deh. Ya, kitabnya langsung. Sebentar Bang Vincent, kita tunjukkan ya. Nah, Anda berapa terjebak. Tadi? Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Nah, makanya jangan mudah-mudah menyesatkan orang. Ya. Ternyata Paulus ini sekte sesat loh Bang. Kenapa kitabnya diambil dalam Perjanjian Baru? Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Ini kitabnya langsung ya. Iya. Tuh. 24 ayat berapa? 5. Ayat 5 tuh. Nomor 5. Nah, nomor 5 tuh. Itu sekte Nasrani. Tuh. Gimana? Udah percaya kalau Paulus ya? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di mana-mana semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, perikopnya jelas Ustaz Sugi kalau baca di atas itu Paulus itu. Tuh, Paulus di apa tuh? Di hadapan Felika. Tuh. Di hadapan Felix. Paulus di hadapan Felix. Ya, Anda mau baca dari awal, bahkan satu buku itu dibaca. Si nanti Paulus itu dari sekte Nasrani. Silakan dibaca sendiri. Nah, makanya jangan mudah Anda menyesatkan karena tampal sendiri kan dari Alkitab Anda bahwa si Paulus itu sekte sesat Nasrani. Ayo kan. Makanya jangan membedakan Nasrani dan Kristen. Ternyata si Paulus itu Nasrani. Nah, ini kan saya belum baca Banandar. Katanya bilang Paulus, sedangkan saya belum baca. Sabar. Ya makanya silakan baca, kita dengerin rame-rame. Baca silakan Bang, Anda baca. Atau ya. Saya bacakan. 5 hari kemudian datanglah imam besar. Ustaz Suki biar dibaca itu dia sudah buka itu. Sama Vincent ya. Silakan baca. Nah, ini saya di lewat HP aja. Ya kok dalam hati? Dalam HP, telinga, HP, telinga. Oh, iya ya, silakan. Nah, itu terjemahan tahun 1974 kayaknya itu ya. Nah, saya sini baca ini punya saya 2001 yang ini ya, yang kitab ini ya. Ini terjemahan. Makanya saya bilang gini, kalau misalkan saya bilang sabar Pak, sabar Pak Ustaz Sugi, sabar. Dari tadi sabar kok. Oh 2006. Nih, kita saya 2006. Mau tahu ini nih saya buka apanya ya? Ntar saya buka kan, tenang aja, saya kasih data. Tuh dibuka sama Ustaz Sugi. Tenang Bang Vincent, tenang ya. Nggak percaya di HP ada bukunya nih. Silakan Ustaz Sugi ditampilkan ya. Bentar. Masih baru itu 2000. Itu terjemahannya. Masih hangat. Karena di dalam nggak Alkitab itu kan hanya ada 2 ya kan, TL dan maksud saya TB. Yang dipakai LA itu kan TL dan TB. Kalau TL itu kan tapi 19. teman-teman menurut saya begini. Berapa? Bentar. Pak Sugi, yang disalib kan memang bukan Nabi Isa, itu kan orang samarannya, tapi waktu dia hidup ya Yesus sama Isa sama. Tapi kalau yang disalib itu bukan Nabi Isa ya bagaimana? 6
Ini Alkitab saya ini 2006 sampai lungset tuh, makanya saya banyak hafal Bible tuh karena ini sampai lungset nih, tengok nih. Sampai Hafiz Bible tuh. Habis Bible. Enggak gini Bang Vincent, ini nasibnya kayak Kokoh loh. Kokoh di awal bilang gini, di dalam agama Kristen itu surganya nggak ada perang karena tidak ada permusuhan, orang kudus semua. Ketika saya tunjukkan ayat Wahyu berapa itu 12 ayat 7, baru dia tergoncang. Sama abang pun gitu. Abang mengatakan bahwa yang namanya Nasrani itu hanya ada dalam Islam, karena di dalam Kristen itu adalah Kristen, sedangkan Nasrani itu sekte sesat. Nah ternyata yang bersekte Nasrani adalah Paulus. Lalu kenapa kitabnya dipakai sama Anda? Bahkan sebagian besar Perjanjian Baru itu kitabnya si Paulus loh, kitab yang banyak dikarang itu karangan Paulus. Ya gimana Bang? Sudah kan? Oke, begini. Silakan Kalau diakui. misalkan Anda mencerna argumen saya dari awal tadi kan, yang kalau dikorelasikan dengan argumen Pak Ustadz Sugi ketika di dalam terjemahan lama yaitu ada Nabi Yahya dan Isa Al-Masih, konteksnya itu sama dengan yang Anda sampaikan sekarang. Karena saya bilang lagi bahwa semakin ke sini itu perspektif antara ajaran Islam dalam memandang Kristen itu sasaran. Nah, perjemahan sekarang itu tidak lagi memakai sekian Nasrani, karena orang tahu bahwa Nasrani itu bukan orang tahu ya. Kristen tahu bahwa Nasrani itu merupakan ajaran sesat di dalam Kekristenan. Tunjuk data Bang, biar enak Bang. Di mana sudah berubah Bang? Di mana saya tengkem ini? Sabar dulu, biar saya selesai argumen dulu. Ya. Biar selesai. Aduh. Coba secara kita pegangan tiang langit Bang. Saya buka yang Yunani-nya ya, buka. Oh, satu G. Jadi yang langit gimana tuh? Terjemahan tahun 2014 tuh ada. Itu tidak lagi menggunakan kata Nasrani. Ya. Nah, 2000 berapa? Coba dilihat dia. Mana yang terjemahan 2014 ke atas lah. 2014 ke atas, coba tadi ada nggak? 2004? 14. Gini aja, kita langsung cek aja bahasa aslinya aja deh, biar enak, ya. Nah, saya bacakan coba ya. Aurontes, Garton, Andra, Tauton, Laimon, Kai, Kinaunta, Steisis, Pesintaus, Laudaios, Tois, Kataten, Okimononen, Protestaten, Testenton, Nazoraion, Nasrani. Nih. Tuh, nggak percaya? Nih, saya buka open cam lagi. Oke, aduh. Tuh, kena lagi original text. Ini original text ini. Iya. Original text nggak direvisi-revisi kan? Kalau original text ya. Ini kok macet sih? Timbang. 700 orang lihat ya, kita bukan menghina ya, ada data ya. Mana tadi? Ya. Nazoraion. Laudorai. Aku juga lagi buka laptop nih Ustadz Sugi. Ntar ya. Vincent, jadi jangan aku juga buka, tapi nggak bisa, belum bisa. Yang saya tunjuk pakai anu nih ya. Pakai mouse ini nampak enggak nih? Nampak. Nampak. Nah, agak geser dikit. Nah, coba dibuka itu Ustadz Sugi ininya. Nih. Nasraniun itu, Nasrani itu. Ayo kok. Gimana? Berarti Bang Vincent sudah jujur bahwa yang menjadi penyesat itu Paulus, karena dia dari sekte sesat Nasrani. Nazarenes itu dia. KJF. Ini ini bahasa Yunani nih. Itu saya coba Pak Ustadz Sugi itu apa halaman website-nya tuh? Di site apa? Saya Bang Vincent, jangan ngeyel ya Bang. Bible Hub. Bubble Hub. Saya itu punya kitabnya langsung Bang, Greek. Coba di Ustadz Antar. Enggak, soalnya di kosan saya nggak bawa. Cuma saya pastikan bahwa ayat itu memang betul Nasrani.
Nah, Anda mau berkelit apa lagi? Tapi terima Udah kasih berapa ya. fakta nih kita tunjuk ya? Iya, tapi Pak Ustadz Zugi, terima kasih sama Bang Vincent kalau sudah mengatakan bahwa sekte Nasrani sesat. Ternyata sekte Nasrani itu dipimpin oleh Paulus. Dan sebagian besar kitab perjanjian baru Anda adalah tulisan Paulus. Roma, Filipus, ya, Galatia, Tesalonika, Efesus. Terima kasih ya sudah jujur ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Oke, gini abang-abang sekalian, gini. Oke, ini kan saya nggak tahu tuh yang bahasa yang kalian ngerti. Artinya saya belum tahu. Jadi nanti coba biar saya pelajari dulu. Apakah memang artinya seperti itu? Seperti yang Anda bilang ya. Nah, karena setahu saya memang Nasrani itu adalah sekte dalam kekristenan. Itu dulu ya. Ketika Anda bilang bahwa kata Yunaninya adalah Nasarian, apakah Nasarian itu dapat diartikan secara tepat menjadi Nasrani ataukah ada arti lainnya, kan gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi itu tugas saya. Intinya gini, satu hal yang pasti bahwa Nasrani itu dalam kekristenan merupakan sekte sesat. Oke, next. Ini pada diam semua nih. Ini saya lagi buka bentar ya. Jadi terima kasih sama Bang Vincent ya. Saya sebenarnya punya nih sebentar. Saya boleh bertanya kah? Sebentar. Mau Kita tahu tunjukkan. bahasa Arabnya? Nih saya tunjukkan yang bahasa Arab ya. Boleh, Bible silakan. bahasa Arab. Arab lagi. Saya nggak tahu bahasa Arab lagi. Nih. Saya nggak tahu bahasa Arab. Ya. Ini saya suruh baca yang aduh. Kok anu sih? Ke arah saya sih. Padahal udah saya rubah tadi. Nah. Tuh. An-Nasoro. Jelas ya? Nasorina. Ansorina. Ya, Nasorina. Iya, Nasorina Nasaret itu tadi Nasran. Ya, ini juga Bang Vincent nih ya. Nasirina. Iya. Sama Bang Vincent dalam bahasa ini. Ini ya. Ini ya. Ini saya tunjuk nih. Nah. Coba dibaca nih. Ya. Nih. Ini udah berbagai bahasa kita pakai loh. Iya, nih. Ini Alkitab Anda jelas loh. Nah, sebentar ya. Tuh. Ini bahasa Inggrisnya nih. Nasoriun, apa ini? Anihbat. Oh, apa sih bahasa Inggrisnya? Bunda ini nih. Itu Kristen itu. Bunda sister. Itu Kristen itu. Bukan Nasrani. Itu tulisannya Kristen itu. Coba lihat terjemahan bisnis Kristen, bukan Nasrani. Ya kan? Enggak. Coba apa tuh? Given to Christian by the Jewish. Nah, makanya di sini dikatakan Nasorion. Ya, ini nih bahasa Yunani-nya. Nasorayon atau Nasrani. Nah, ini di sini disebutkan Nazaret. Iya, coba lihat di atas itu. Makanya, ini apa nih? Ini dalam bahasa Inggrisnya an inhabitant of Nazareth. Jadi yang disebut Nasrani itu kita klik aja di sini Nasrani ya. Artinya Nasrani. Loh, Nasrani itu dari Najran, Kristen. Ini aja nih. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah bahwa Anda mengatakan bahwa Nasrani ini adalah ajaran sesat. Ternyata yang menjadi persoalan, yang menjadi penghulu atau kepala sekte sesat Nasrani itu adalah Paulus. Ada bahasa Yunaninya Nasoroion, ya, itu bahasa Yunaninya. Itu dalam bahasa terjemahannya sekte Nasrani, ya kan? Nah, gimana? Terima kasih. Makanya saya terima kasih kepada Anda telah jujur bahwa sekte Nasrani adalah sesat, ternyata pemimpinnya Paulus. Begitu. Sudah ya. Nah, ini kayaknya kita sirkular argumen lagi deh. Jadi kan tadi saya bilang
ketika Anda membawa argumen bahasa Yunani, ini kan saya nggak tahu bahasa Yunani nih. Jadi tugas saya tuh meng-cross check lagi, apakah memang artinya demikian, ya kan? Nah, karena setahu saya semakin ke sini Kristen sudah paham bahwa Nasrani itu merupakan sekte sesat. Itu loh, Bang. Nah, berarti sabar dulu Bang Nandar, biar selesai dulu. Berarti yang perlu dikaji itu adalah apakah yang kata yang Anda bilang dalam bahasa Yunani merupakan terjemahan yang tepat sebagai Nasrani, kan gitu loh. Nah, jadi makanya daripada kita berputar sirkular argumen di sini, makanya saya bilang next topik. Tugas saya untuk tugas saya loh. Sabar dulu. Alkitab LAI saja sudah menerjemahkan Nasrani. Dalam bahasa Yunaninya Nasoriun. Nggak ada Kristoniun, nggak ada, Bang. Di situ Nasoriun. Selesai bicara dulu, baru Anda berbicara. Kan kita diskusi nih kan, bukan debat toh. Jadi biar saya selesai dulu, ya kan gitu Bang. Caranya orang berdiskusi. Oke? Iya, berarti Anda sepakat bahwa Paulus ini adalah kepalanya sekte sesat Nasrani atau Nasorion dalam bahasa Yunaninya. Aku ulang lagi argumen saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba gini. Ya udahlah, biarkan orang menilai ya. Biarkan orang menilai dan orang bisa mengecek. Ya kan? Nah, jadi tugas saya tuh mencari tahu apakah yang Anda sampaikan tuh benar gitu loh. Benar, pasti benar itu. Sabar dulu. Ya kasih aja referensinya Nandar. Begini Vincent, kalau Nandar menunjukkan sesuatu, coba kamu tulis, kasih referensinya Nandar, semuanya. Nanti kamu catat. Besok apa lusa kalau mau ketemu lagi boleh dikontra aja gitu, nggak ada masalah. Sudah saya catat itu, Tante, Ibu, maaf, Ibu sister balik. Ya. Gak apa-apa, jadi you can call me Ibu, Tante, up to you. Kayaknya next topik deh. Tadi itu saya ada lihat gambar yang dipajang di fotonya Bang Nandar itu. Itu apa? Buku apa tuh Bang Nandar? Dan isinya apa? Nanti saya bahas ya. Itu nanti saya bahas. Biar nggak melenceng kemana-mana. Nanti saya bahas. Oh, ya wes. Enggak, karena gini ya. Tapi saya terima kasih kepada Anda ya. Ya makanya saya terima kasih kepada Anda sudah jujur kepada kami bahwa pemimpin sekte sesat Nasrani adalah Paulus. Ya. Saya nggak bilang begitu ya. Coba gini, kita diskusi yang jujur-jujur dikit. Tadi kan saya bilang, saya ulang lagi deh. Ini loh, saya bilang tadi, ya kan, ketika Anda menyodorkan kata Yunani tadi, itu kan saya nggak tahu artinya, ya kan. Nah, jadi tugas saya untuk mencari tahu apakah kata Yunani yang Anda sodorkan itu merupakan terjemahan dapat diartikan sebagai Nasrani dalam apa ini dalam kata dalam Alkitab tadi itu terjemahan tepat LAI Bang. Makanya tugas saya itu mencari tahu karena semakin ke sini gereja itu paham bahwa Nasrani itu merupakan sekte sesat dalam kekristenan. Itu loh. Ya, Vincent, maaf ya. Aku tuh bingung lihat kalian loh. Dari zaman saya muda sampai saya udah umur begini, dari dulu kita berkata tentang Kristen itu selalu umat Nasrani itu dibilang dari dulu. Kenaikan Isa Al-Masih kalian sebut dari zaman dahulu. Kalau kira-kira hari ini kalian tidak terima dengan itu, tolong kamu pergi ke dalam orang yang society di Indonesia tentang Kristen itu diganti semua gitu loh. Jadi kita nggak ada debat lagi, Vincent gitu. Jadi selesai. Karena kita kan memang begitu Ibu. Jadi gini, di Kalimantan sendiri itu ketika ada pengucapan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih, itu kami akan protes loh. Tidak ada kenaikan Isa Al-Masih. Kan berarti tidak semua. Harusnya kan jangan cuma di suatu tempat karena kan kita Ibu bilang masih karena gini deh di dalam kalender nggak bisa dipungkiri bahwa kenaikan Isa Al-Masih hari libur itu kalau di suatu pekerjaan kayak hotel misalnya itu adalah hak orang Kristen. Kita kerja waktu itu orang-orang Islam gitu. Jadi kalau kamu hari ini sebut seperti itu atau tidak mengakui Isa Al-Masih itu adalah bagian dari Kristen, kita bingung ya karena secara official di Indonesia ini kenaikan Isa Al-Masih itu adalah haknya orang Kristen gitu. Mohon maaf, Madam, mohon maaf. Ini ini kan sudah tema yang pertama tadi kan mau dibahas. Yang tema
tadi loh tentang apa namanya Nasrani, ini selesaikan dulu. Jadi ini kan intinya bahwa Itu yang Nasrani di ayat berapa sih itu? Yang di Nasrani itu? Kisah para Rasul 24 ayat 5F. Oke, Sueb belum tahu Kisah pokok para Rasul persoalannya ya. 24 Ini ayat yang 5 ya. ahli bahasa Yunani nih. Silakan F. Ya. Oke, wait ya. Kisah para Rasul pasal 24 nomor 25. Nomor 5. Gitu. Nomor 5 ya. Iya. Oke. Nah, nanti kita coba kita lihat jangan sesuai dengan leksikal ya. Biar enggak kita menggunakan pemahaman leksikal sesuai dengan internalnya kekristenan sendiri ya. Tadi sudah Pak Sugi sudah tampilkan seperti itu. Sudah tadi. Biar aja Sueb, silakan. Jadi kalau coba gini. Aduh, ini suka argumen lagi nanti. Hal yang sudah ini kan sudah pasti tampilkan tadi itu secara literik tadi dari Yunaninya. Nah, tadi kan sudah bilang bahwa karena saya tidak paham bahasa Yunani, jadi kan tugas saya untuk mencari tahu gitu loh. Sudah dikasih tahu. Pandai bahasa Ibrani Bang, Yunani Bang. Tenang aja, silakan. Ya makanya itu kan klaim. Ya, terserah. Ya, terserah deh. Ya, makanya silakan F. Dibaca F. Oke. Rakrega aksyaf aniraiya lewat kha. Lahon. معاشي هالشلية ببريك 20 ب5. نعم. Udah baca. Esrim ve arba misfar hamis. Jadi bahasa Yunani bukan Ibrani, Yunani. Oke, siap. 25 ya? 24. Arba. Nomor 5. Oke, sip. Perhatikan ya. Mari kita lihat. Sebelumnya saya tunjukkan dulu. Saya pakai langsung dari sumber ini ya. Bentar. Udah tahu ini sumber apa ya? Ada Vulgata kan? Udah tahu kan? LAI. Ada yang punya KWI enggak? Kalau kamu sumbang ya nggak nolak saya. Udah tahu ini lambang apa? Udah tahu ya? Tadi sudah punya Pak Sugi tadi. Ini Anda mengulang lagi. Enggak, ini yang bahasa Yunani. Makanya diperhatikan. Makanya kamu perhatikan biar kau pintar kan gitu. Ada framing lagi. Itu dikatakan. Iya kan sedang edukasi. Ya. Situ dikatakan begini. Heurontes garton andra tauton loimon kai kinontas taseis pasin tois io dayosis tois kataten oiko menen protostaten tetes ton nazorayon hairesios. Jelas? Nah, di sini tertulis ini. Nazarion sebentar. Nazorayon ya. Nazo mana? 24 nomor 5 ya. Nazorayon di sini. Oh, shit. Pasal 24 nomor 5 kan? Ya. Ya itu. Betul itu tadi. Jadi gini pokok persoalannya adalah Bang Vincent ini bilang. Dia selesai dulu. Sabar. Apa tadi? Nazarion apa tadi? Nasrani kan? Nazorion. Anda diam dulu. Coba dia bilang. Ini kan Nazarion kan? Nah. Ini mohon maaf, tangan saya cuma 2 jadi agak sulit ya. Bentar. Nazorion itu menjelaskan terkait dengan ini. Saya perbesar dulu ini ya. Nah ini. Christian. Bisa Ibu Sister Bali bisa terjemahkan ini? From Nazareth apa itu? Extension by a Christian. Yang dari atas. Itu ada sangat jelas itu Nazorian. Artinya itu orang maksudnya yang tadi itu. Nah itu. Nah itu juga sangat jelas. Tadi sudah pas tadi itu. Bang Nandar ini enggak jujur dia cara berdiskusinya kayak gitu. Kok enggak jujur itu benar itu Nasronion itu. Bukan dibilang Kristen. Bagaimana? Jujur kali Anda. Coba yang dari atasnya coba yang atas dari atas. Strong number-nya bukan itu.
Nasorian Nazaret 3480. inhabitant Nah, itu bawahnya apa tuh? Nazareth from Nazareth Tuh. Nasorian inhabitant of Nazareth by 3480. extension Christian 3480. atau Yo. bisa dibilang bahwa Nasrani itu nama lain Kristen gitu loh. Iya. Iya. Sama. Dan si Ini Paulus kita menjadi nggak paham Nazarion. loh. Yesus Nazarion ya. Was a name given to the Christian. Itulah nama yang diberikan kepada Kristen. Pada Kisah Para Rasul pasal ke Kisah Para Apostolos pasal ke-24 nomor 5. Sama. Apa yang Kabur, dipermasalahkan? bukan dipermasalahkan gini, kamu nggak tahu ya. Jadi si Vincent ini bilang kalau di dalam agama mereka ini adanya Kristen, nggak ada Nasrani yang disebut Nasrani ini. Nasrani itu sekte sesat. Kata si Ternyata Vincent. Paulus pemimpin sekte Nasrani. Oh, dia kecampak ya? Terbental ya dia ya? Dia kabur. Ini. Kabur. Was a name given to the Christian. Nama yang diberikan kepada Kristen. Iya, Pada atau ini kan Nasrani itu nama lainnya Kristen. Iya, ACTS 24 nomor 5. Ini kan Nggak, saya harap orang yang tadi datang pertama menghina berbicara kotor tuh dengerin ini ya. Jadi dia tahu kenapa kita diskusi ini tuh untuk apa. Kita pakai data kita mendiskusi itu. Iya. Tapi si Vincent ini kena tabok. Asumsi. Kena tabok sendiri loh. Dia tuh ingin membedakan antara. Tapi dia biasanya lebih sopan sih Nandar, maksudnya daripada yang lain itu. Ya, bagus. Kalau Bang Vincent bagus. Mas Nazar sedikit menambahkan sama Ustadz Sugi sama Mas. Coba kamu ini cek. Apa ini Bang Moto? Silakan Bang Moto. Halo Bang Moto. Halo, tes. Ya udah. Jelas. Kamu cek Kisah Para Rasul 2 nomor 22 Ya, cek. Kisah Para Rasul berapa? Kisah para Apostolos 2 nomor 22. Pasal 2 ayat 22 ya. Itu tentang Nasrani sekte sesat ya. Mau saya bacakan itunya apa kamu, Biar aku yang baca ya, enggak apa-apa. 22. Ini dia. Address Israelitai ekosate Taus logos tauntos leson ieson ton Nazarion. Nah ini Vincent ini kira-kira nolak enggak ini? Ini dikatakan Nazaret Nasrani ini. Iya, maksudnya tampolnya enak banget ini nih. Iya. Coba ya. Nih. Andres Israelitai acusate tos logos tautos Yeson ton Nazoraion andra apode deigemenon apoto teo es humas duna mesi kai terasi kai semeyois hois epoesen di autoho teos en meso humon katos autoi oidate. Nah, sini terdapat pada ayat ke-22 kan? Sini teksnya tertulis Nazar itu kan Nazarion ya kan Nazarion. Nazarayon. Ya. Nazarayon. Ketampol bibolnya sendiri. Yesus dari mana? Kalau Yesus itu dari Nazarayon yang dimaksud sekte sesat itu berarti Yesus ini sesat. Kisah Para Rasul 22 ya. Iya, 2 nomor 22. Nah, Oke. Itu Bang Moto. Hai orang-orang Israel, dengarlah sama. perkataan ini yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang strong numbernya sama ya dalam Kisah Para Apostolos di tengah pasal 2 ayat yang ke-22. Biar satu dulu ya. Saya tahu konkordansinya pasti sama. Oh beda? Bedanya apa? Ustadzku. Enggak, sekte Nasrani mana ya? Itu Kisah Para Rasul yang nomor 45 ya, kalau nggak salah itu 245 ya. Intinya si Vincent sudah jujur bahwa
sekte sekte Nasrani ini sekte sesat katanya. Ternyata Paulus memimpin sekte Nasrani. Kisah Para Rasul 4 Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Itu. Ini ada Moreh Reski. Assalamualaikum Moreh. Cuma ada di situ aja ya. Waalaikumsalam Mas Nandar, Pak De. Ya. Ada itu tadi. Bunda Yani. Kisah Para Rasul 22 itu tadi. Itu kalau dicek Ustadz Sugi, Waalaikumsalam More. Kalau dicek di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dalam Greek koinnya itu menggunakan sama kata yang sama di Kisah Para Rasul 245 dengan strong number dan korrespondensi yang sama. Nah, ya Nazarayon. Nomornya 3480 ya. Coba ditampilkan strong numbernya coba Yang tadi Bang Moto bahas coba strong numbernya tampilkan. Ini kan Nazari, ya kan? Nazarayon, ya kan? Nah, Nazarayon ini kan? Nah, Enggak. ini di sini. Aku baca ini ya. 3480. 3480. Ini kisah Ya, gimana Madam? Bentar para Madam mau apostolos ngomong apa? pasal 2 nomor 22. Madam mau ngomong Madam. Iya Madam. Coba udah. Ini memang Jelasin. kalau kita baca di Wikipedia di sini bahwa sekte Nasrani itu diambil dari bahasa Notzim atau Inggrisnya Nazaren atau Aramiknya Nodrim itu. ya Notzim atau bahasa Inggrisnya Nazaren atau Aramiknya Nasraya digunakan dalam Alkitab. Jadi di sini ditulis telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Kisah Paul Rasul 24 ayat 5. Memang sebutan Nasrani ini diterapkan pada pengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diambil dari kata Nazaret. Tapi memang di dalam keterangan di bawah ini dibilang begini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri diartikan bahwa Nasrani adalah Kristen. Sedangkan dari sudut pandang umat Kristen sendiri, mereka tidak setuju disebut sebagai kaum Nasrani. Hal ini dikarenakan kaum Nasrani merupakan bidat dari kekristenan, yaitu merupakan kumpulan-kumpulan orang yang berasal dari kota Nazaret, yang percaya kepada Yesus orang Nazaret. Namun di Indonesia, kata Nasrani mengacu kepada semua pengikut Yesus Kristus, sedangkan orang yang percaya pada Yesus sebagai Kristus disebut Kristen, atau Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Belum lagi kelompok yang disebut Nasrani ini merupakan percaya kepada Yesus Putra Maria dan menyekutukan Yesus, Maria dan Allah sebagai sesuatu sekutu yang sama. Nah, hal ini membuat umat Kristen ini di Indonesia tidak ingin disebut sebagai orang Nasrani. Bagi mereka yang menolak disebut Nasrani, salah satu alasan kuatnya adalah masuknya sekte Nasrani ini ke dalam tulisan Bapak Gereja Epifanius dari Salamis. Jadi mereka mencatat lagi gitu loh. Mereka menolak Bible-nya sendiri berarti. Ya kita nggak salah, tapi akhirnya mereka menolak itu lagi gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi kalau kita lihat dari kitab pendahulunya kan memang ada tulisan Nasraninya ya kan. Tapi gini, Madam, harusnya kalau yang menolak itu bukannya dari Kristen sendiri, karena itu perspektifnya dari orang Yahudi. Nah, kita bisa tahu perspektifnya dari Yahudi itu kenapa bisa mengatakan bahwa sekte ini itu sesat. Kita bisa lihat nanti cek di Kisah Para Rasul 6 nomor 14. Ya, Gitu. enggak, ini saya cuma ngebacain aja sih biar maksudnya Enggak, biar tahu tambahan iya, gitu, Madam. Iya. Aku tambahkan sedikit ya. Bentar izin saya nambahin dulu dikit aja. Silakan More. Ini saya cuma buat membuktikan ya. Tadi yang tadi dibahas yang disebut dengan sekte orang Nasrani bahkan dibenarkan juga di dalam tradisinya orang Kristen Arab ya, mengacu kepada terjemahan yang bahasa Arab, Arabic Fundic Version ya. Di sini menggunakan kata Nasoroh. Nasoroh. Ini yang saya tunjuk. Jadi di situ pakai kata Nasrani di sana. Iya, Ya itu seperti udah saya itu. tunjukkan tadi More.
Coba Jadi clear sampai sini. More, buka Kisah Para Rasul 6 nomor 14 deh, More. Kisah Para Rasul berapa? 6 nomor 14. Kisah 6 14. 14. Sama juga di sini Nasoro. Yang 13, sorry 13. Oh iya, 14. Iya. Benar. Nazaret kan dari kata Nazaret ini kan? Nah, itu kan coba dibacakan deh. Nazarios, autos, katalisei, ton topon, tauton, kai, alexai, ta, eteha. Paradoken. Nah, jadi di Kisah Para Rasul 6:14 itu, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Jadi perspektifnya Yehud ini terhadap orang Nasrani itu Yesus dari Nazaret ya. Nanti Yahushua Nazrin ya jadinya kalau di Ibrani-nya. Nah, itu bahwa orang ini tuh akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita terdahulu. Makanya orang pengikut dari kaum ini tuh disebut ya mereka akan sesat gitu loh dari perspektifnya Yahudi. Aku tambahkan sedikit ya. Tadi dalam Kisah Para Rasul pasal ke-24 nomor yang kelima disebutkan begini. Ya, dikatakan begini. Ya. Iskager legabra hana de ita misikhtana wa ma'ir sagos ya lekhalhon Yehuda ya dabkhala ar'a de sha hauger de yolfana de nasraye. Nah ini tempelkan mata ke layar de nasraye ya, jelas ini. Nah juga dengan yang ayat 14 tadi yang Bang Moto bilang, sini bunyinya. Khanan ger shema'anos ya, dima de Yesu hono nosroyo ini. Nosroyo ya. Hunisre ya, letro hono ya, wan daslem ya, lekhun mushe. Nah, nosroyo. Jelas? Tempelkan mata ke layar saya. Lihat tanda pensil ini. Jelas ya? Nah. Jadi kalau ada yang mau bantah, silakan injak teks ini. Demikian. Mas Nandar, itu di bawah katanya ada siapa? Robin ya. Ayo Robin naik, saya turun. Tinggal cap-cip aja Boleh di sini aja aku turun biar dia naik ya. Siap Bunda Yani, siap. Terima kasih Madam. Makasih. Ayo Robin naik. Makasih Madam. Ayo. Dimat tinggal cap-cip More. Ada Ustadz. Iya. Ayo. Ayo Robin naik. Di sini nggak ada Robin, Holik Al-Amari. Ayo Robin naik, ayo. MDR Robin naik. official. Ini siapa MDR ini Muslim?